Perkenalkan, nama saya Paswan Naini, NIM 034 dari program studi Farmasi Klinis semester 2A dari Universitas Prima Indonesia. Pada video ini saya akan membahas hubungan antara diabetes mellitus, stres oksidatif, radikal bebas, dan peran antioksidan dalam membantu mencegah komplikasi diabetes. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu, apa itu diabetes mellitus? Di sini kita buat sebagai contoh diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan penurunan produksi insulin oleh sel B pankreas serta menurunkannya respon jaringan terhadap insulin. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat. Diabetes merupakan penyakit yang prevalensinya terus meningkat dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi kronis. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep stres oksidatif. Bagaimana kadar gula darah yang tinggi memicu terbentuknya radikal bebas atau yang disebut ROS. Hiperglikemia kronis pada penderita diabetes meningkatkan metabolisme glukosa sehingga menghasilkan reaktif oksigen spesies seperti susperoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil. Ketika jumlah ROS melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh, terjadilah stres oksidatif yang menjadi awal kerusakan sel pada diabetes. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mekanisme kerusakan. Bagaimana radikal bebas merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Peningkatan reaktif oksigen spesies menyebabkan kerusakan pada sel B pankreas, sehingga kemampuan sel dalam memproduksi dan mensekresikan insulin menurun. ROS juga mengganggu fungsi insulin pada jaringan tubuh sehingga terjadi resistensi insulin. Akibatnya, kadar glukosa darah tetap tinggi dan kerusakan sel semakin berlanjut yang memperburuk perkembangan diabetes. Nah, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kesatria penyelamat atau antioksidan. Apa itu antioksidan dan bagaimana mekanismenya? Antioksidan alami bekerja dengan menetralkan ROS, meningkatkan keseimbangan redoks sel, serta melindungi fungsi mitokondria yang terganggu akibat hiperglikemia. Selain itu, antioksidan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen seperti SOD, GSH, HO1, dan SIRT1, lalu menurunkan biomarker stres oksidatif, serta menghambat jalur inflamasi seperti NF-K, B, TNF-A, dan IL-6. Pembahasan yang kelima, yaitu sumber dan aplikasi klinis. Contoh sumber antioksidan. Dari jurnal yang saya ambil, ada resveratrol berasal dari anggur, buah beri, dan kacang-kacangan, meningkatkan SIRT1, kapasitas antioksidan, serta menurunkan lipoperoksidan dan inflamasi. Dan kurkumin atau kunyit untuk meningkatkan fungsi sel B pankreas, memperbaiki sensitivitas insulin, meningkatkan SOD dan GSH, menurunkan ROS dan MDA, serta menghambat inflamasi. Ada juga flavonoid dan polifenol untuk meningkatkan aktivitas antioksidan tubuh dan menurunkan kadar MDA sehingga mengurangi stres oksidatif. Dan yang terakhir itu ada pegagan. Pegagan ini mengandung asiatikosid yang menekan pembentukan ROS dan membantu mencegah nefropati diabetik. Kesimpulannya, stres oksidatif memiliki peran penting dalam perkembangan dan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 melalui peningkatan ROS yang menyebabkan disfungsi sel B pankreas, resistensi insulin, dan kerusakan jaringan. Lalu antioksidan alami seperti resveratrol, kurkumin, flavonoid, polifenol, dan terpenoid dari pegagan
mampu menurunkan stres oksidatif dengan meningkatkan enzim antioksidan tubuh, menurunkan biomarker oksidatif, serta menghambat inflamasi. Antioksidan berpotensi menjadi terapi pendamping untuk membantu mencegah komplikasi diabetes. Demikian penjelasan dari saya mengenai hubungan antara diabetes mellitus, stres oksidatif, radikal bebas, dan peran antioksidan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.